Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat Lugas TV dimanapun saat ini berada. Luar biasa edisi saat ini di acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badias Naga. Tokoh narasumber saya ini, beliau sudah terkenal, tapi lebih terkenal ketika adanya aplikasi TikTok. Mungkin tidak asing lagi untuk masyarakat Banten ya, ataupun Cirebon umumnya. Narasumber kita, Haji Dede Rohana Putra, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PAN. Selamat siang, Kang Dede. Oke, sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus kita akan diskusikan ataupun bincang-bincang terkait tentang tokoh muda. Beliau termasuk orang muda. Saya mau lihat pandangan dia seperti apa. Ya, nanti kita ada beberapa pertanyaan. Oke, kita pertama awal kita akan mempersilakan Kang Dede untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat pemirsa Lugas TV dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Haji Dede Rohana Putra, SMSI, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PAN, dapilnya Kota Cilegon. Ya, saya tinggal di daerah Ciledus di perumahan Bukira Kata Asri. Dulu saya sebutin keluarga ya. Belum apa? Saya baru punya istri satu, baru punya anak 4. Oke, terima kasih atas kesempatannya buat Lugas TV, diberikan kesempatan untuk berdiskusi ya, untuk memberikan diskusi mungkin beberapa pengalaman atau sudut pandang dari saya terkait dengan apa yang disampaikan atau yang diminta, yang ditanya oleh teman-teman dari Lugas TV ya. Terima kasih. Oke. Sahabat Lugas TV, kita langsung kasih pertanyaan atau bincang-bincang. Kang Dede, bagaimana menurut pandangan Kang Dede fenomena anak muda menjadi pemimpin di negeri ini dari jabatan anggota DPRD menjadi pemimpin daerah? Silakan. Baik. Jadi gini pemirsa Lugas TV, bahwa hasil survei menunjukkan bahwa pemilih anak muda itu yang usia 40 tahun sampai pemilih pemuda itu mayoritas. Jadi jumlahnya sekitar hampir 60%. Jadi sisanya tinggal 40% itu yang di usia 40 tahun ke atas. Maka karena pemilih pemuda itu lebih banyak, tentu pemimpin-pemimpin muda lebih disukai oleh para pemilih muda. Kalau orang tua mungkin hobi senangnya sama pemimpin-pemimpin yang sudah senior pengalaman. Tapi kalau anak-anak muda tentu dia akan memilih, orang kan manusiawi ketika memilih seseorang itu pada seseorang yang memiliki satu kesamaan, satu karakter. Ya. Nah, kalau dia yang muda ya otomatis kalau ada pilihan yang muda tua pasti pilih yang muda kan. Yes. Muda. Itu pertama. Kedua, zaman sekarang ini mungkin zaman teknologi yang lompatannya begitu, perubahan begitu cepat sih. Ya. Kenapa? Karena zaman dulu mungkin perubahan dari gerobak ke motor, dari sepeda ke motor butuh waktu lama. Sekarang bayangkan dari 10 tahun yang lalu sama 10 tahun sekarang itu teknologi jauh berubah. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu misalnya kita masih ada wartel. 10 tahun yang lalu kita baru ada belajar internet. Sekarang bukan lagi hanya sekedar internet, tapi begitu digitalisasi itu sudah sampai ke mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi sudah digitalisasi. Pesan makan, mungkin ada yang pesan segala macam ada di era digital ya. Nah, maka karena era perubahan yang signifikan ini saya kira hanya anak-anak muda yang mampu mengikuti zaman. Kalau orang-orang senior yang tua, kalau ada perubahan aplikasi baru ya atau ada teknologi baru belum tentu bisa saudara, malas lah, apalagi TikTok misalnya. Kayak saya misalnya teman-teman di DPRD Provinsi Banten yang usianya sudah di 40 tahun ke atas sudah malas itu, udah nggak mau lagi dia pakai medsos, pakai Instagram, kalau di TikTok mungkin dari sekian banyak itu mungkin ya yang punya TikTok nggak nyampe 50%. Malas dia. Kalau saya kan masih muda nih, ini terkait dengan kepemimpinan. Saya kira itu. Jadi
Jadi karena memang kebutuhan zamannya sudah zaman digitalisasi, perubahan yang signifikan. Kalau anak-anak muda itu kalau ada perubahan senang, setiap ada perubahan di situ ada peluang. Kalau yang senior mungkin sudah merasa nyaman di zona itu, ketika ada perubahan dia malah. Itu pertama. Kedua tadi bahwa pemilih itu mayoritinya adalah pemilih banyak yang muda dari umur 40 tahun sampai ke bawah. Nah ini kesempatan buat kamu-kamu yang masih muda, saya kira yang mau jadi pemimpin di daerah, ada kesempatan sangat terbuka. Seperti itu. Oke, artinya orang muda ini membawa arus perubahan ya. Ada perubahan lah maksudnya. Pemimpin muda selalu membawa narasi perubahan. Bagaimana menurut Kang Dede merubah suatu sistem yang telah terstruktur dengan waktu yang cukup lama dalam suatu organisasi? Ya. Jadi kalau kita ingin mau merubah sebuah sistem, sebuah struktur, maka yang paling penting adalah kita masuk dalam struktur dalam sistem itu. Nah, ketika kita tidak masuk dalam struktur itu, kita hanya, mohon maaf, media misalnya hanya nyop-nyop di luar doang, kan susah kalau tidak ada di dalam. Nah, maka kita harus masuk di dalam, atau teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa misalnya LSM ya, hanya bersuap-suap di luar, tidak masuk di dalam. Maka kalau kita mau merubah sistem harus di dalam. Tapi tidak cukup itu, ketika kita masuk di dalam, maka kita menjadi bagian dari sistem. Bagaimana kita bisa mengendalikan, bisa merubah, ini butuh kekuatan energi yang besar. Maka kalau kita di dalam itu tidak mayoriti juga, kita kan gesekan sama yang sudah senior-senior, agak repot. Maka kalau semakin banyak lagi anak-anak muda yang di dalam, yang masuk sistem, saya yakin merubahnya akan lebih gampang. Ketimbang baru hanya 1, 2, 3 orang yang masuk di dalam misalnya. Dan ini kan kita harus berbenturan, kita harus karena kalian kolegial dalam sistem itu ya. Jadi maka ya akan agak susah merubahnya. Tapi kalau makin banyak lagi anak-anak muda di sana yang punya pandangan visi jauh ke depan, bagaimana supaya kemajuan bangsa ini, kemajuan negara ini. Kalau anak muda kan lompatan pemikirannya itu pola lompatan cepat. Siap. Jadi nggak orang menonton 1, 2 langkah. Kalau bisa 10 langkah kalau anak muda langkahnya seperti itu. Oke, Kang Dede termasuk kalau saya sih memandang golongan muda lah, ya. Artinya yang mau saya tanya, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana Kang Dede menjawab keraguan anak muda saat ini untuk pemimpin muda? Tadi kan kata Bang Dede hampir 40% ya, tapi kan itu tidak semua gitu. Bagaimana untuk keraguan untuk anak muda? Silakan Saya kira kalau ada masyarakat yang meragukan kapasitas anak muda dalam memimpin, saya kira terbantahkan dengan apa? Misalnya dari struktur orang-orang CEO perusahaan-perusahaan besar itu sekarang dipimpin sama anak-anak muda ya. Pemilik Facebook misalnya dia dikelola, dibesarkan oleh anak-anak muda. Atau misalnya yang sudah terbukti di kita banyak anak-anak muda yang sudah sukses ya ketimbang orang-orang yang senior. Jadi apalagi dengan tuntutan zaman sekarang, apalagi di COVID misalnya kan, anak-anak muda hasil studinya memang lebih kuat menghadapi COVID misalnya ketimbang orang yang sudah senior, sudah sepuh di sana. Ini dari sisi kesehatan, belum lagi dari sisi tadi pola pikir, belum lagi dari lompatan-lompatan digitalisasi, teknologi dan lain-lain. Tentu ini saya kira anak muda lah yang mampu ngikutin perubahan-perubahan zaman. Jadi sudah terbantahkan kalau misalnya kita banyak pemimpin muda dan masuk Soekarno-Hatta itu ketika dia mendeklarasikan bangsa ini ya di usia 40 tahun itu. Rasulullah itu ketika dia diangkat ini di usia 40 tahun itu. Maka di usia 40 tahun itulah dia di usia muda gitu. Bukan yang sudah kakek-kakek udah 50 tahun, sudah 60 tahun enggak. Justru yang muda-muda. Seperti itu. Kang Dede udah berapa tahun umur? Saya baru umur baru 35. Wow. Oke, Kang Dede kita lanjut kalau bisa. Ya sambil di kopi ya. Sambil di kopi. Terima kasih Pak kopinya. Oke Kang Dede, pengalaman apa sih yang membuat Kang Dede ini maju sebagai anggota Dewan RI, salah satu pemimpin anggota DPRD yang artinya memimpin aspirasi dari Dapil Bapak khususnya Cirebon lah ya, untuk Provinsi Banten. Jadi kalau masyarakat Cirebon mungkin sudah tidak asing lagi dengan karakter saya yang tadi misalnya belum pernah nyalon. Saya kan bukan orang siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa. Bukan anak siapa-siapa. Bukan anak siapa-siapa, saya dan tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Tapi tiba-tiba saya nyalon daripada provinsi.
nggak nyalon lagi di DPRD kota, misalnya langsung nyalon di DPRD. Kenapa sih punya pengalaman apa? Saya nggak punya pengalaman apa-apa, cuma saya punya keyakinan karena saya jiwa anak muda, saya dari dulu tuh selalu punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kalau kita flashback ke belakang misalnya 15 tahun yang lalu, saya jadi ketua Kota Cilegon. Ketika itu orang, khususnya di Cilegon, hampir nggak ada yang berani, hampir jarang orang yang berani tentang kepemimpinan ketika itu. Kenapa? Nggak ada yang berani tentang, karena Cilegon itu berdiri tahun 2099. Ketika 99 itu 2004 pemilu itu kursi 14 kursi dikuasai oleh salah satu partai Golkar. Maka dominan kekuatan Golkar dari 30 kursi 14 kursi. Maka masyarakat hampir mayoritas. Beda dengan wali kota yang sekarang Pak Eli misalnya. Dia kan cuma mendapatkan suara 36% dari yang memilih, ya, dari yang sah 36%. Kalau dari total masyarakat itu cuma 20% karena ada yang nggak milih, ada yang nggak sah dan segala macam. Ketika itu dulu bayangkan dominasi Partai Golkar itu 14 kursi dari 30, belum ditambah koalisinya, mayoritas dia. Ini hampir gak ada yang tentang. Nah waktu itu saya berani tentang kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, saya suarakan. Ya, jadi saya bikin sesuatu yang saya bukan orang yang suka ngikutin, tapi justru saya bikin sesuatu yang diikutin sama orang. Gitu. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kemarin ada viral ya video TikTok saya, akhirnya banyak yang ikutin, banyak yang ingin ikut-ikutan viral kayak saya. Kalau saya sudah terlanjur viral dari zaman dulunya sudah viral. Nah, makanya salah satunya ketika saya nyalon dari provinsi, kata orang-orang ngapain lu punya siapa katanya. Nah, tapi saya buktikan dengan gagasan saya, dengan ide saya mampu menarik kepercayaan masyarakat. Bayangkan bang, dari 3 calon, dari 3 yang jadi maksud saya, 2 yang jadi itu suaranya satu suara saya. Mereka digabungkan 13.000 saya 27.000. Suara mereka berdua satu suara saya. Berarti saya punya sistem, saya punya sebuah kepercayaan yang tinggi masyarakat Cilegon kepada saya. Gitu. Pengalaman tidak membumi, tapi bisa mencapai suara 27.000 suara membumi. Cilegon. Yang lain cuma setengah dari saya, 13.000 sama 14.000. Ya, saya 2 kali lipat daripada mereka. Luar biasa, pengalaman yang tidak begitu membumi. Oke, inilah tokoh muda ya. Oke, Kang, melihat prospek Provinsi Banten, bagaimana menurut Kang Dede terkait Provinsi Banten dalam tahun-tahun mendatang nih? Nah, saya kira di Banten pada hari ini ya, sampai tahun ke depan memang bisa jadi mengalami sebuah stagnasi, stagnan ya, atau mengalami sedikit kemunduran. Ini pertama kenapa? Pertama karena COVID. Bukan hanya Banten, saya kira seluruh wilayah di Indonesia bahkan di dunia ini, negara daerah mengalami koreksi ekonomi, secara ekonomi. Bahkan Indonesia pada hari ini sudah minus, beberapa triwulan terakhir juga minus ekonomi. Bahkan secara ekonomi kita mengalami kemunduran. Ini berpotensi juga di Banten. Ya, APBD kita terkoreksi sampai 4 triliun ya. Tadinya 13 triliun jadi 11 triliun. Korporasi 2 triliun. Dan 11 triliun itu maka akan kita gunakan juga buat penanggulangan COVID. Maka yang harusnya buat pembangunan akan terkoreksi juga, itu pertama. Kedua, ada potensi kekosongan kepemimpinan. Gubernur itu Wahidin Halim Dasar Mardika akan habis di tahun 2022. Sedangkan 2024 baru ada pilkada serentak bareng sama pemimpin. Berarti ada sekitar 2 tahun kurang lebih kosong pimpinan. Akan dipimpin oleh PLT. Nah, seperti yang kita ketahui kalau PLT itu bukan tidak menjiwai, tapi tidak punya warna, gitu ya, tidak punya sesuatu yang dia amat penting untuk diperjuangkan karena dia dipilih kebijakan terbatas dan dia bukan dipilih oleh masyarakat, dia kan dipilih sama atasan. Kalau yang dipilih sama atasan sama menteri dalam negeri misalnya sama presiden kan beda gitu ya. Kalau gubernur yang dipilih sama masyarakat dia punya tanggung jawab moral bagaimana supaya kemajuan dan dia tahu betul suara arus bawah. Nah, ada kemungkinan maka Banten tahun ke depan ini agak mengalami ya stagnan kira-kira gitu ya, ada stagnasi di situ atau bisa jadi mengalami kemunduran gitu, dalam 2 tahun terakhir ini karena kondisinya. Iya. Oke. Silakan ya. Ada air putih nggak? Saya minta akuan. Oke. Kita lanjut sahabat Lugas TV. Ini semakin menarik ini. Kang, di Banten kan banyak
pabrik industri. Keliling Banten, setiap kabupaten pasti ada lah ya. Apakah nanti ke depannya ini bisa dikatakan provinsi Banten ini bisa dikatakan provinsi infrastruktur gitu lah. Contohnya di Jogja itu identik pendidikan gitu. Gimana menurut kamu? Ya, sebenarnya Banten itu dari 5 tahun yang lalu, dari periodenya Bu Atut ya, dari periodenya Bu Atut sama Pak Rano Karno, kita itu sudah mendeklarasikan diri bahwa Banten sebagai pintu gerbang investasi Indonesia. Jadi Bang Badia jangan lagi kaget kalau misalnya Banten ini banyak industri, karena dari zaman dulunya, termasuk dari 5 tahun yang lalu, bahwa kita sudah mendeklarasikan diri bahwa Banten adalah sebagai pintu gerbangnya investasi Indonesia. Nah, jadi kita lihat misalnya industri di daerah Tangerang, ya Tangerang Raya khususnya, Serang sampai Cirebon cukup banyak. Maka kita memang ingin ke depan dengan adanya pintu tol, dengan adanya tol Serang Palembang ini, bagaimana membuka industrialisasi juga di wilayah sana. Ada industrialisasi wisata juga di sana ada, ya bagaimana supaya Tanjung Lesung bisa hidup. Ada kawasan industri juga, ada kita di daerah Rangkas Bitung ada, di daerah Palembang ada. Ini dalam rangka tadi bagaimana supaya menjadikan Banten ini menjadi sebuah provinsi yang ramah terhadap industri, menjadi pintu gerbangnya investasi di Indonesia, menjadi daerah favorit buat investor-investor yang datang ke Indonesia. Itu menjadi bagian dari target kita. Oke, untuk upaya kan artinya kalau banyak industri, pabrik, tentunya pencemaran kan. Artinya untuk sejauh ini pendapat Kang Dede, ada langkah-langkah nggak yang disusun di DPRD sana untuk jauh-jauh hari industri harus begini untuk pencemarannya? Jadi gini, semua itu ada konsekuensinya. Misalnya kita bawa motor, konsekuensinya berbahaya, ya, bisa kecelakaan, bisa nabrak, bisa ketabrak dan lain sebagainya. Dan maka untuk itu supaya orang bawa motor itu aman, harus safety-nya dipakai, ya, harus pakai helm, harus punya SIM, harus usia dari sekian tahun terus bawah. Nah sama, ketika kita misalnya mengundang investasi sebanyak-banyaknya di Banten ini, maka konsekuensinya tadi bagaimana dengan pencemaran lingkungan, pencemaran udara, ya, pencemaran air, maka itu harus diatur. Sebenarnya aturan itu sudah ada, karena kan kewenangan-kewenangan itu kan ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan pusat. Di Kementerian Menteri Lingkungan Hidup itu sudah jelas aturannya, kalau ada industri ini harus seperti ini, seperti ini. Apalagi sekarang misalnya proses AMDAL misalnya sekarang sudah ada di provinsi, ya, dulunya kan kabupaten kota. Nah, tapi sekarang ditarik lagi tuh misalnya juga izin lingkungan, izin galian C sekarang ditarik juga ke pusat, ya, baru 3-4 bulan yang lalu. Nah tentu ini bagian dari harus kita evaluasi. Bukan berarti ketika kita ada industri kita diam saja, enggak. Negara-negara maju, China, oke lah kalau China misalnya dia terhadap lingkungannya kurang fair. Tapi sekarang kita lihat Amerika sama Eropa, industrialisasinya maju, lingkungannya bagus. Nah, jadi kalau kita lihat, kita takut sama industri, kita lihat negara yang termaju di dunia ini sekarang harus diakui bahwa Amerika, Eropa, tapi justru mereka sangat comply terhadap aturan lingkungan. Ya, tapi kalau mengacu kepada China misalnya, karena dia dari negara tertinggal, berkembang, maju terus, akhirnya dia mengesampingkan yang kira-kira rusak-rusak dikit nggak apa-apa, yang penting gue maju dulu, kira-kira seperti itu. Nah sekarang Indonesia itu kayak gitu juga. Pak Jokowi sekarang bikin undang-undang, misalnya kita dalam undang Omnibus Law, ya, Cipta Kerja itu Omnibus Law, ya, banyak juga kira-kira yang kira-kira udahlah salah-salah dikit lah, nggak apa-apa, yang penting hasilnya maksimal, yang penting sisi positifnya itu bisa melebihi dari sisi negatifnya, kira-kira seperti itu. Memang ada dua mata pisau, tapi bagaimana memaksimalkan manfaatnya ketimbang mudaratnya, seperti itu. Oke, Kang Dede, ini pertanyaan menarik ini. Bagaimana upaya DPRD dalam mengoptimasi SDM Banten lama dalam menghadapi era globalisasi ke depan? Oke. Sekarang terkait dengan SDM, kita pada hari ini sangat konsen karena kewenangan pemerintah provinsi kan ada sekolah SMA, SMK. Ya. Kalau perguruan tinggi kewenangannya pemerintah pusat. Ya. Apa yang kita lakukan? Selain kita dorong dana BOS itu, kan sudah kita gratiskan SMA, SMK seluruhnya di Provinsi Banten. Tahun ini 2021 bahkan kita kasih guru honor buat sekolah swasta.
bukan yang sekolah negeri. Kalau sekolah negeri udah dari dulu. Ya. Kalau yang Ini buat yang swasta. Yang swasta tahun ini sudah kita kasih Khusus SMK ya? yang SMA sederajat. Kita kasih honor yang swasta. Kalau yang negeri udah otomatis, yang penting dia ada SK, TKK atau apa udah dapat ya. Ini mah di luar itu kita kasih semua per tahun ini. Ini sebagai bentuk apa? Ajaran baru tahun ini atau Tahun ini tahun 2020 sudah jalan. Oh, 2021. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa kita ingin mempersiapkan pusat pendidikan SMA itu, SMA SMK sederajat itu, walaupun yang swasta mendapatkan guru yang bagus. Minimal kalau dia dapat honor ya bisa ngajar yang benar gitu. Kalau nggak honor kan pikirannya, waduh ini listrik belum dibayar, wah ini gas belum kebayar nih, ini belum beli beras, belum segala macam. Nah ini sebagai bentuk bahwa Banten ini ingin meningkatkan kualitas pendidikannya, selain sekolah dibagusin, sekarang apalagi kita tahun 2021 ini gubernur banyak sudah kita rencanakan ingin membangun unit sekolah baru, ruang kelas baru. Untuk apa? Karena hasil dari analisa kita bahwa masih banyak kebutuhan sekolah-sekolah negeri. Maka kita dorong, ayo kita bangun lagi, mana tempat kita bangun lagi gitu. Supaya SDM di Banten jadi SDM yang unggulan, kompetitif, dan tadi mempersiapkan. Karena ke depan bisa jadi investasi setelah COVID ini makin banyak lagi. Masyarakat Banten harus siap menghadapi itu. Bukan jadi penonton. Siap, luar biasa. Ternyata sudah disiapkan untuk SDM untuk menjadi unggul ya. Karena tidak dipungkirin ke depan ini akan ada persaingan, artinya persaingan sehat di antara daerah ya. Oke, ini agak melebar sedikit tentang yang viral saat ini juga, tentang pengunduran diri beberapa pejabat di Dinas Kesehatan. Apa memang komisi Kang Dede kesehatan? Tapi nggak apa-apa lah, kasih pendapat Kang Dede ya. Bagaimana nih pendapat Kang Dede terkait dengan mundurnya pejabat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Banten? Ya, kebetulan yang menangani kesehatan itu komisinya Komisi 5, ya, saya Komisi 4. Tapi saya sebagai bagian dari anggota DPR Provinsi Banten dan ketua komisi, saya kira berpendapat ya nggak apa-apa ya. Terkait dengan beberapa hampir 20 orang ya pejabat yang mundur ini, saya kira saya secara pribadi menyayangkan. Ya, kenapa menyayangkan? Karena daerah pada hari ini memang lagi membutuhkan mereka, khususnya ini mereka kan ada di bidang kesehatan. Bagaimana kesehatan Banten, bukan hanya Banten, dunia, Indonesia pada hari ini COVID. Malah benar, dia sekarang malah mundur gara-gara ada salah satu rekan yang ditetapkan tersangka. Saya kira harusnya dikesampingkan, antara kasus hukum kesampingkan. Itu kan kasus hukum, nggak apa-apa kita hormati misalnya dari pihak kejaksaan ya. Tapi teman-teman yang tidak ada kaitannya, saya kira harusnya tetap mendukung bagaimana supaya dinas di jalan, bagaimana program-program pemerintah di jalan. Jangan satu kena semuanya mundur, siapa yang mengurusin gitu. Kalau kayak gini nanti daerah, masyarakat siapa yang mengurusin, malah makin banyak yang mati nanti gara-gara dia gitu. Saya kira ini mentalnya saya kira harus diubah ya. Ya kondisi saat ini kalau ibarat lagi perang, negara perang, lagi perang sama COVID, sama penyakit. Ya, kita harus bahu-membahu gitu. Jangan lari, ini dari medan perang. Saya kira ini agak kurang. Iya. Oh, iya. Saya sependapat Kang Dede ini kurang baik lah. Oke. Kang, maraknya kasus korupsi di Provinsi Banten yang tentunya akan menjadi virus bagi generasi muda Banten. Bagaimana menurut Kang Dede dalam menyelesaikan persoalan tersebut? Ya, terkait dengan kasus korupsi ya, kalau kita boleh objektif, ada, saya lupa datanya ya, tapi dari beberapa penilaian misalnya sejak beberapa tahun terakhir ini, 3-5 tahun terakhir ini memang agak meningkat kualitas pelayanan kita ya. Indeks korupsi kita sudah makin membaik ketimbang yang dulu-dulu. Jadi kasus korupsi dihilangkan mungkin nggak bisa ya, tapi mengarah ke perbaikan ada. Nah sekarang kita sudah mulai makin taat ya terhadap apa yang dihimbau oleh penegak hukum, apa yang dihimbau oleh KPK misalnya, agak turun lah ketimbang 5 tahun sebelum dan makanya kita juga dari penilaian keuangan BPK sama TP terus ya, sudah bertahun-tahun, mungkin sudah hampir 5 tahun betul-betul TP. Beberapa kali juga kita menjadi daerah percontohan ya, dari KPK bahkan yang memberikan apresiasi bahwa Banten sudah ada perubahan dari arah yang dulu misalnya tadi banyak daerah yang korup misalnya, sekarang sudah mulai mengarah, tapi kalau sempurna memang belum ya, agak jauh memang kalau menjadi
Ya mudah-mudahan pelan-pelan lah ya, nanti ke depan kita menjadi daerah yang benar-benar bebas korupsi. Tapi ada komitmen kita bersama di situ. Betul, harapan, Ada antara DPRD maupun gubernur punya komitmen untuk bagaimana mempersempit ruang gerak untuk peluang-peluang celah-celah untuk berkorupsi. Dan kita udah ada titik temu, ya itu udah ada kesepakatan bagaimana mengarah ke arah sana. Oke. Masih bisa ya, Kang? Pertanyaannya masih bisa. Oh boleh. Siap, bagus. Pak, ada masih ada banyak Kang. Kan hampir sampai malam gini gitu. Oke, Kang, ini Kang, bagaimana kesiapan Banten dalam menghadapi perpindahan ibu kota? Mengingat kota Jakarta akan dijadikan pusat perekonomian Indonesia, bagaimana Banten dalam mengambil yang terletaknya berbelahan dengan DKI dalam mengambil momen kesempatan itu, Kang? Baik. Kalau menurut saya, Banten itu salah satunya diuntungkan karena apa? Ada dua faktor. Pertama, Banten itu bisa maju pertama karena kita berseberangan dengan ibu kota DKI Jakarta. Maka ketika ibu kota negara pindah ke Kalimantan, maka mungkin akan ada terdapat degradasi. Ya, yang tadinya misalnya majunya 10 mungkin sekarang majunya jadi 7 gara-gara ibu kota pindah ke sana. Saya yakin DKI juga mungkin akan tidak seperti sekarang. Jadi ibu kota negara, jadi pusat pertumbuhan ekonomi, ada pusat segala macam dari DKI Jakarta. Ketika pun pindah mungkin agak berkurang. Nah ini akan berdampak kepada Banten. Tapi jangan lupa faktor Banten yang kedua adalah kita pintu gerbangnya Pulau Jawa dari Sumatera. Sedangkan Pulau Sumatera itu adalah pulau padat penduduknya kedua setelah Pulau Jawa. Jadi masih ada potensi itu. Nah saya kira sekarang ketika ibu kota akan dipindah, sekiranya sebagai masyarakat Banten, sebagai anggota DPRD maupun gubernur maupun bupati wali kotanya harus sigap bagaimana caranya supaya ketika perpindahan itu tidak membawa efek yang negatif. Justru harus menangkap peluang tadi. Apa nih kira-kira yang kurang nih misalnya? Ya, apa kira-kira yang bisa ditangkap? Karena pasti akan ada efek karena DKI-nya ibu kota pindah. Nah, kalau untuk itu kita akan mempersiapkan diri dengan cara apa tadi? Kalau kita buka ya, terus pusat-pusat apa daerah selatan kita harus buka kayak gitu supaya ada perubahan ibu kota kita tetap stabil, justru harusnya kita bisa lebih maju lagi. Oh, luar biasa kan. Baik. Kang, terakhir aja Kang. Closing statement aja untuk pembicara kita. Ya baik, closing statement saya mungkin pertama saya sampaikan kepada generasi muda Banten ya, khususnya Cilegon. Saya kira kita harus kalau ingin maju kita tidak hanya cukup muda saja ya. Apa muda itu energi, tapi kalau kita muda banyak juga, bahkan 60% orang muda. Maka kita harus punya nilai lebih, harus punya loncatan-loncatan ya, harus punya pemikiran-pemikiran yang jauh maju ke depan. Kalau kita ingin memenangkan persaingan, apalagi ingin menjadi pemimpin bangsa, ingin menjadi pemimpin di daerah. Itu pertama. Kedua terkait dengan Banten, saya kira pemerintah provinsi Banten ini menjadi ibu kota, menjadi daerah yang potensial ya, yang cantik. Bahkan kita ini menjadi daerah seksi 5 daerah, kita masuk ke 5 daerah terbesar pendapatannya. Bahkan kita cuma baru 20 tahun ya, tapi pendapatan kita 5 terbesar dari 33 provinsi Indonesia. Artinya apa? Potensi masih banyak bisa digarap. Ya, tentu ini harus kita butuh kawal bersama, kita juga butuh masukan dari masyarakat bersama. Ya tolong kita harus kawal bersama bagaimana supaya potensi ini tidak ngeblur, ya, tidak hilang, menguap tidak yang merasakan. Maka harus kita kawal supaya dampaknya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten. Demikian. Oh, luar biasa, statementnya Haji Dede Rohana Putra. Oke sahabat Lugas TV, Kang Dede di acara sesi terakhir kita di acara podcast di BAS ada sosok Pak Blangkon nih yang sudah ada di depan. Kang Dede, Pak Blangkon ini menurut kita yang akan memberikan intisari pembicaraan kita, bincang-bincang kita pada sore ini. Kami persilakan ke Pak Blangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan sama-sama dan kita simak perbincangan Bang Badila Sinaga dengan kali ini Dewan Provinsi Kang Haji Dede Pertama yang sangat muda ini. Pemirsa, kali ini Pak Blangkon menemukan beberapa benang merah di sini. 27.000
Begitu Kang Dede. Suara rakyat dipercayakan kepada manusia yang baru berumur 35 tahun. Semoga amanah. Bicara tentang muda, selalu Kang Dede bilang tentang muda. Pak Blangkon pernah dengar, berikan aku sebelum muda, akan kugoncangkan dunia. Mungkin pendapat bukan begitu. Dan lagi, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul kalau tidak salah di umur 40 tahun, masih muda. Jadi, tertepiskan pemimpin muda mungkin kurang amanah atau bagaimana, mungkin tertepiskan dengan ini semua. Bukankah pemirsa tahu, memang kelapa tua banyak santannya, tetapi untuk mereka kaum yang dahaga akan meminum kelapa muda. Jadi kita setiap tamu Kang Dede ada kenang-kenangan nih dari piagam penghargaan. Semoga berkenan Kang Dede menerimanya. Ya, Kang Dede. Oke, makasih banyak ini. Ya, 3, 2,